Malam-malam 98 tuh kita jaga, ada isu nanti mau diserang tentara dan lain mesti mau diserang apa diserang. Rame. Ya. Tapi ya karena nggak pernah ngerasa ini, jadi ya nggak sedih. Waktu ketemu juga ya kayak ketemu sama artis aja, kayak ketemu sama penyanyi gitu. Nah, terus terang bagi sahabat cinta Quran yang nonton dimanapun agak wow ketika Teteh memutuskan untuk berhijab. Sempat rame. Ada yang bilang, jilbab kardus. Ada yang bilang, itu mah pencitraan. Ada yang macam-macam lah gitu ya. Nah, waktu itu gimana Teh rasanya kok? Kan agak ngeganggu nanti Teteh ketika perform, ketika ini. Pilihan Jujur, itu. iya. Jujur sih, karena saya sebenarnya dibesarkan di wilayah atau di kampung ya, di Bandung itu. Ya kampung, jadi memang anak-anaknya dari waktu kecil tuh ke madrasah gitu. Ya kelihatannya memang kalau lihat dari penampilan rambut warna-warni itu jadi kayak gimana gitu. Iya, agak lompat. Ya padahal sebenarnya di pendidikan agamanya sebenarnya saya tebel dari kecil gitu. Karena itu tadi lingkungan rumahnya itu memang anak-anaknya tiap sore tuh ngaji ke madrasah gitu apa gitu. Ya jadi itunya tuh sebenarnya tebal ya di diri saya. Basicnya jadi udah lama banget pengen, karena saya tuh suka karena dulu introvert banget, tertutup. Jadi apa-apa tuh nulis gitu. Kalau misalnya marah sama mama nulis, marah sama temen nulis. Jadi mau maki-maki mau apa tuh nulis di tulisan. Termasuk ke Allah gitu. Iya, jadi terus dilalah tuh apa bahasa Indonesia ya? Kebetulannya. Iya, dilalahnya tuh kalau dipikir-pikir tuh apa aja yang saya minta tuh dikasih gitu. Walaupun downgrade ya, kalau saya bilangnya downgrade, makanya saya suka bilang, saya kalau mau minta, misalnya saya mau minta misalnya ya mau minta 1 juta, saya pasti mau mintanya 10 juta karena nanti Allah tuh downgrade gitu. Jadi saya tuh suka terus kok saya tuh dikasih terus gitu ya. Apa aja dikasih terus. Terus tapi saya pernah ngasih apa sama Allah gitu. Apa ya? Saya mikir apa yang bisa saya berikan sama Allah yang bisa apa namanya? Apa sih namanya? Konsisten tuh. Istiqomah gitu. Kalau gibah ya nggak mungkin lah, pasti saya masih bergibah gitu ya sama teman arisan sama apa. Disengaja atau nggak disengaja gitu. Terus apa ya gitu. Saya masih banyak banget yang saya nggak bisa konsisten. Oh, termasuk sholat ya. Sholat pastilah saya nggak konsisten. Ada misalnya subuh, walaupun kadang-kadang nih buang air kecil udah jam tidur lagi. 5 ya. Terus kedeng deh gitu ya. Udah bablas gitu. Tapi ada satu yang saya pasti konsisten ya, hijab. Saya menutup aurat gitu. Wah, ini sih kayaknya paling gampang yang bisa saya lakukan. Gitu. Akhirnya udah, tapi kan masih ada pemikiran-pemikiran job. Iya. Karena nggak mudah itu. Karena kita tuh mayoritas jobnya waktu dulu di klub. Ya di klub itu, karena lagu-lagunya kan segala macam. Udah akhirnya tuh waktu umroh pertama sama Rina sama Rosa, Mas Anto, saya adiknya umroh Rosa. Pertama kali itu. Umroh pertama kali. Itu juga aneh. Jadi saya nggak punya duit, Ustadz. Nggak punya duit. Kita kan nggak punya gaji tetap kan. Jadi kita kan makannya dari, ya kalau lagunya lagi jalan ya kita dapat royalti. Enggak. Kecuali ada off air gitu. Jadi mesti pinter nabung. Saat itu tuh lagi nggak punya uang. Terus Ocha sama Rina tetap ayolah gitu. Ambung engke sana sok iya nya, engke sok kayak kejadian gitu ya. Kan banyak yang tahu gitu ya. Ambung dihukumnya di sana gitu. Iya, musian gitu. Tapi pengen gitu, gimana? Pengennya tuh antara pengen kesana sambil kongko sama Ocha sama Rina, mumpung ada yang kenal deket gitu, atau pengen beribadah, dua-duanya itu sebenarnya 50-50 kali ya. Tapi terus gak punya uang. Nah itu si Rina bisa katanya. Hari itu tuh saya inget banget abis sholat maghrib, tapi di sujud terakhir tuh saya bilang, ya Allah saya pengen umroh. Jadi abis salam, terus saya dapat masih BlackBerry kan dulu, dapat BB dari publishing saya.
udah ditransfer ya royalti sekian. Itu jumlahnya tuh cukup buat umroh berdua. Pas umur berdua. Jadi ya udah langsung besoknya daftar gitu ya. Di sana tuh udah geter banget kan ya, maksudnya masya Allah gitu ya. Tapi nggak ada hukuman di sana. Ada Hilang sendal nggak tuh? ada sendal. Oh, hilang sendal. Terus udah gitu terus udah bulat, tetep tuh godaannya adalah job ya. Iya. Iya, itu godaan berat. Aduh, akhirnya batal lagi tuh. Pas Mas Anto umur berapa? 40 tahun ya. Mas Anto 40 tahun tuh saya tuh bilang ke Rina lagi. Rin pengen deh ngasih kado ke Mas Anto, pokoknya pas jam 12 teng depan Ka'bah gitu. Ya Allah. 50, 40? Pak 50. 40 tahun. Iya. Pak 50 ya gitu. 50? Berarti saya baru 7 tahun dong paling Berarti sekarang Oh iya. Pokoknya 50? Iya 50. Pas jam 12 teng kita ada di depan Ka'bah gitu. Oh ya bisa udah diinin gitu ya. Bener tuh. Pas jam 12 teng jadi udah tawaf, sa'i, pas banget. Pas duduk di depan Ka'bah tuh udah sa'i, udah itu. Ngelihat ke apa? Zam-Zam Tower. Zam-Zam Tower ya. Itu jam 12. Iya. Ih, saya udah langsung, aduh apalagi nih yang saya nggak dikasih tuh apalagi gitu. Akhirnya terus saya, ini sih udah nggak ada reason lagi untuk enggak gitu. Akhirnya udah pulang dari sana, teman-teman masih nyangkanya paling 40 hari karena kan biasanya orang umroh 40 hari berhijab. Terus saya rasa-rasain kok, saya bilang kok Mas Anto kok gerahnya sama aja ya gitu waktu saya belum berhijab. Kalau udaranya panas ya gerah gitu kan. Sama, sekarang juga gerahnya segitu bobotnya gitu. Jadi gak punya alasan lagi, saya nggak ada reason apa-apa. Dan nyaman banget. Nyaman gitu karena lebih gampang lah nggak ngurusin rambut, nggak apa gitu ya. Dan lebih lebih rapih lah gitu ya. Ya udah akhirnya nggak dicopot-copot lagi tuh setelah itu. Walaupun mungkin saya salah satu perempuan yang memakai hijab yang cobaannya lumayan berat ya di untuk public figure. Karena kalau yang lain sih saya lihat kan langsung dapat iklan apa gitu. Saya mah ente Ustaz, saya 2 tahun nggak dapat kerjaan. Ya Mas Ante, saya 2 tahun tuh nggak dapat kerjaan jadi setelah berhijab. Setelah berhijab. Nggak ada kerjaan apa-apa. Film nggak ada, apa nggak ada. Kita ya dari royalti, hidup dari royalti. Terus suka diajak-ajak itu sama Bang Opik. Acara charity ini. Ya charity kan memang kita. Iya, namanya charity sosial. Ya, fee-nya kan juga ada, tapi ya nggak seperti yang biasanya gitu. Terus ya udah lama-lama. Terus saya pikir-pikir jahat banget ya kalau saya bilang nggak ada job gitu. Ternyata bukan nggak ada job, jadi dipilihin sama Allah, disortir. Kalau dulu tuh saya jam 1 malam belum naik panggung Ustadz. Dulu ya. Jam 1 kan di klub-klub ya. Jam 1 tuh masih di sana. Sekarang kalau misalnya acara-acara yang buat charity itu saya jam sebelum duhur saya udah di rumah. Iya, enak kan? Dipilihin, jadi disortir, dipilihin. Kalau misalnya mau semua juga mungkin dikasih aja ya. Tapi Allah udah pilihin yang. Nah itu juga nggak berhenti sampai di situ, karena ujiannya ada lagi dalam bentuk lain. Habis itu saya dapat job lagi dari klub-klub itu. Terus saya udah bilang kan sama manajer saya, itu si tempatnya tahu nggak saya udah berhijab gitu kan ya? Iya. Nanti gimana saya nyanyi terus orang-orang lagi ini gitu gimana? Tahu katanya nggak apa-apa. Masa sih gitu ya? Nah, nanti di posternya teh kuma termasuk ada apa dengan Cinta 2. Iya. Oh iya, DC2 teteh itu. Itu kayaknya job film kita pertama setelah saya pakai hijab ya. Iya. Oh iya, ada dengan Cinta. 2016. Iya. Ketika Mira bilang ke Mas Anto, Mira sama Riri Reza, saya nggak percaya Ustadz. Saya bilang sama Mas Anto, masa sih? Masa soundtrack Ada Apa Dengan Cinta yang nyanyinya hijaber sih gitu. Gitu saya bilang gitu sama Mas Anto. Ya, tapi kata Mira iya. Sampai Miranya datang ke rumah ini. Terus saya jadi ngerasa, loh kok saya yang cupet gitu ya? Orang dianya nggak apa-apa. Kayak maksudnya Kita yang sendiri iya, ngerasa. dianya malah
emang kenapa Mel gitu? Lah berarti kan pikiran saya yang jelek gitu ya. Iya. Akhirnya udah kita jalanin. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang bukan kelab dalam arti kelab yang gimana gitu ya. Jadi masih dalam kategori restoran gitu. Saya ada itu juga ujian buat saya. Jadi ada dua hal. Yang satu, apa iya ya saya masih pantas nyanyi malam atau apa nanti Allah marah gitu apa. Tapi terus saya bilang gini lagi di hati saya gini. Kayaknya tuh itu bukan sifat Allah gitu. Allah itu nggak jahat. Masa sih Allah ngasih rezekinya ke saya doang? Kan ada kru, ada orang lighting, ada orang sound system. Jadi kerannya. Iya, kalau saya tolak ini semua nggak jalan. Tapi mungkin aja ini bukan rezeki saya, rezeki si kru ini, tapi lewat saya. Kerannya Allah. Iya, jadi udah. Akhirnya saya kerja aja. Dan sekarang semua orang, alhamdulillah nih ya, alhamdulillah saya menjalankan kehidupan dengan memakai hijab ini nggak berat sama sekali karena saya nggak berusaha untuk Masya Allah. naonnya karena jadi kayak udah kayak dialim-alimin gitu, ngerti nggak? Jadi dialim-alimin gitu, saya mah biasa aja. Kalau pokoknya saya nyaman karena buat saya akhlak sama yang saya pakai itu berbeda. Jadi saya juga nggak bisa menilai orang yang jenggotnya panjang atau yang pakai syar'i itu hatinya pasti baik. lebih baik dari orang yang tidak. Jadi ya itulah. Insya Allah. Akang nggak kaget istrinya tiba-tiba udahlah hijab. Saya nggak gampang. Saya orang yang nggak gampang kaget sih. Oh. Jadi Lempeng, lempeng. Saya sih datar aja. Mau pakai asal. Nggak ngelarang ya kan? Teteh nggak dilarang? Saya nggak pernah ada larangan apa-apa. Ke Meli ya. Latar belakang waktu masa kecil saya kan saya nggak di Indonesia. Oh. Saya di luar negeri. Nah, sekolah juga di luar negeri sama ayah saya. Nah, kita nggak pernah merasa. Saya ingat sekali awal saya waktu di zaman di Paris dulu, saya pakai anting. Saya ditindik pakai anting. Kan pengen pasti kan tuh. Tak. Terus ketemu ibu saya bilang bagus ya. Artinya yang saya tangkap waktu itu ya biasa aja lah. Karena kita tinggal di luar negeri. Tapi yang saya pelajari, yang saya dapat pelajarannya adalah bagaimana dia juga menghargai anaknya. Yang kedua, toh sekarang saya nggak pakai apa-apa lagi, saya udah lepas aja. Maksudnya ya udahlah, udah pernah dilewatin itu. Jadi kayak case-nya Meli gini, kasusnya Meli begini ya saya pikir ya dia biar aja dia mau pakai, kenapa? Kalau dia bahagia dan dia merasa itu memperbaiki dia, jadi lebih baik ya kenapa enggak? Di Eropa saya bertemu banyak orang pakai, di Paris terutama ya banyak. Burqa. Iya, semua pakai yang tertutup. Nah itu banyak banget waktu itu orang-orang Arab. Jadi saya biasa aja lihat itu. Ketika Meli jadi pakai hijab, ya biasa aja. Nggak ada Karena mungkin maksudnya karena Mas Anto suami ya, jadi dia tahu dalam-dalamnya gitu. Mungkin kalau orang luar lihatnya si Meli mah brong gitu. Kalau Mas Anto karena ini jadi saya juga baru tahu kemarin tuh kamu pernah bilang di salah satu wawancara dia pernah kaget pas suatu hari saya ngaji. Jadi dia, ngaji gitu. Jadi buat dia tahu banget kalau saya nggak sebrong yang dilihat. Kalau di dalam di kamar itu saya ngaji apa. Ya cuma karena rambutnya makanya saya punya pemahaman itu terjadi waktu jauh sebelum waktu di Rawamangun tahun 90 setelah kawin 1 tahun. Nggak 1 tahun, dia kemudian ngaji. Ya, itu Masya Allah. Dan itu kagum saya. Saya juga mesti bisa ngaji. Nah, tapi itu suaranya bagus dan ngaji, ya Masya Allah. Jadi hal-hal itu dan saya memang bukan tipe yang kagetan banget gitu. Jadi saya kira pokoknya itu membuat dia bahagia, dia senang sama itu ya udah. Support. Dihargai aja. Diapresiasi yang dia kan dia mau baik jadi lebih baik gitu. Jadi, kenapa enggak? Jadi enggak melarang.
sama sekali. Ya biasa aja kayak gitu. Saya hari-hari ketemu dia gitu. Teteh, tadi kan kita ngobrolin Teh Rina Gunawan. Sekarang sudah tidak ada. Dulu juga ada yang namanya Krise. Karyanya juga masterpiece sama kayak Teteh sama Akang. Dan juga sudah tidak ada. Ada masa satu saat nanti Akang sama Teteh juga nggak ada. Gitu. Pernah nggak kepikiran satu yang harus dipersiapkan ini sebelum pulang tuh apa itu? Satu-satu udah pada pulang gitu. Yang pasti sih kalau saya motonya menjadi manusia itu bukan bagaimana kita terkenal, tapi bagaimana kita dikenang. Jadi apapun itu, misalnya dari yang saya tulis, yang saya nyanyiin, yang saya ucapkan gitu. Ya doanya sama Allah mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang nanti kalau saya udah nggak ada itu manfaat lah gitu. Satu quote aja kan bisa jadi manfaat gitu. Apalagi misalnya kita bikin lagu ya, bisa membuat motivasi orang bagus gitu apa. Jadi ingin ada jejak-jejak kebaikan ya Teh ya. Iya. Jadi setelah kita nggak ada tuh jejak itu tuh diikutin orang. Iya. Dan ternyata ada dalilnya Teh. Iya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menginspirasi kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari setiap orang yang terinspirasi dan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi kayak copy paste. Jadi Akang Teteh tuh menginspirasi orang hari ini dan semuanya ngikut, kebayang pahalanya. Masya Allah. Dan saya tadi bingung, berarti kalau tahun itu umur 50, sekarang berarti udah 6. Saya 50, belum 6 kok. Mau 58. Belum sampai 6. Ini kalau saya juga lagi berpikir nih, kan di saya 58. Iya kan udah Umur Rasulullah orang tuh 63. 63. Jadi kira saya udah Makin habis saldonya. Iya. ya Nggak bisa top up lagi ya? Iya, itu dia nggak bisa top up itu. Jadi saya udah berpikir, saya memang udah dalam rangka berpikir. Iya kan. Karena saya juga bukan orang yang beriman kayak yang lain gitu, mungkin saya jelek banget deh. Jadi saya cuma bisanya minta maaf aja, malah terus berusaha keras untuk bisa beribadah sebaik mungkin. Karena kalau ingat umurnya ya tinggal mungkin 5-6 tahun ya. Iya. Kalau 5-6 tahun. Kalau based on Rasulullah ya? Based on itu. Jadi umur kan kira-kira 63 ya paling. Jadi ya sebentar lagi, jadi ya saya harus persiapkan. Jadi kita punya doa yang sama Ustadz. Mungkin itu juga membuat nggak tahu Allah bingung kali. Karena Mas Anto tuh doanya pengen diambil duluan. Doanya begitu? Iya. Saya pengen nangis sih. Kenapa Teh kok doanya minta diambil duluan? Soalnya saya pasti nggak bisa kalau nggak ada Mas Anto kan. Allah. Jadi saya juga suka berdoa, ya Allah ya kalau misalnya diambil saya duluan ya. Kalau Mas Anto duluan saya di sini sama siapa gitu. Mungkin itu bikin Allah bingung juga kali ya, karena ini yang mana nih doanya yang mau dikabulin. Ya mungkin ya kayak gitulah hidup apa namanya, berdua udah lama. Jadi sekarang tuh udah bukan jadi sahabat kayak fase curiga, fase apa tuh udah nggak ada. Sekarang tuh lebih ke fase detik per detik tuh, hari per hari tuh takut gitu. Kalau lihat kayak BCL gitu, suaminya pulang duluan, itu saya tuh takut gitu, takut banget. Takutnya tuh dua hal di sana, misalnya pasangan kita yang duluan, di sana dia gimana gitu, saya nggak bisa nemenin. Dan takut di sini saya juga gimana, nggak bisa nemenin. Yang padahal saya juga tahu itu dosa ya, karena kan kayak nggak percaya bahwa semua tuh pasti ada waktu. Allah atur, Allah rawat gitu segala macam. Tapi tetap aja sebagai manusia saya tetap takut. Setiap sholat, setiap sujud itu yang selalu saya ucapkan sama Allah tuh ya itu, karena takut gitu. Salah satu yang kita minta, saya selalu minta adalah, ya Allah saya memohon keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Keberuntungan. Dan mohon saya diberi jalan yang
diridhoi sama Allah. Karena kadang-kadang Allah izinkan tapi nggak ridho, bisa. Betul banget itu. Izin tapi nggak ridho. Iya benar. Yang kita butuh tuh ridho. Nah itu kan kita nggak tahu yang diridhoi Allah yang mana. Yang itu, atau kalau ada barang tuh itu. Kualitas fisiknya sama misalnya, ini. Tapi kan yang Allah ridho yang mana kita nggak tahu. Jadi kita cuma bisa minta, memohon. Kemudian mohon juga keberuntungan di dunia dan akhirat. Di dunia kita selalu beruntung, di akhirat pun kita minta beruntung. Cuman itu. Karena kita nggak bisa menghindar sedetik pun, sejengkal pun dari apa yang namanya kematian, apa yang namanya nggak bisa menghindar itu. Tapi kalau kita mohon keberuntungan, insya Allah. Dan masalahnya ajal itu nggak ada yang tahu, Teh. Saya kebayang satu orang almarhumah Vanessa Angel misalnya, mohon maaf, ini jadi pelajaran deh. Dia barusan upload status, coba tebak kita mau kemana. Dan dia kan nggak tahu ada apa dengan postingan itu. Begitu dia posting, IG story-nya belum turun, tapi kecelakaan terjadi langsung setelah itu. Diambil langsung. Artinya begitu cepat gitu, dan kita pun nggak tahu, jangan-jangan sore ini, jangan-jangan ini belum diupload, kita udah nggak ada. Iya. Ya, Karena kita ini itu. bukan siapa-siapa gitu. Itu Kita dia. cuma numpang di sini. Besok kita akan pulang kepada Allah. Makanya Kita saya hanya menyelesaikan tugas sebenarnya. Iya. Artinya apa? Bukan tugas. Kita misi. iya, cuman mengisi kita mengisi hari-hari kita yang Allah, iya kan? Cuma itu tugas kita. Pada anak, pada keluarga, pada istri, pada nggak lebih dari itu sebetulnya. Saya ngelihat Teteh kayaknya sayang banget sama Akang. Sampai kayak gitu doanya. Saya bisa kebayang rasanya kalau ya, saat nggak ada itu. Karena saya juga kebingungan kalau nggak ada dia, Oh, saya juga bingung lah. Mau ngapain saya? Kang, ada hadisnya kan? Oh ya. Wanita penduduk surga, kata Nabi, kayak Teteh tadi. Sampai dia sangat bermanfaat bagi suaminya. Maksudnya kalau suaminya nggak ada, maka dia merasa bahwa udah hidup nggak ada artinya lagi. Saya kan rutin ngisi di Eyang Habibie, ngisi pengajian rutin saya di Eyang Habibie. Eyang Habibie itu nggak kepikiran untuk mencari pengganti Ainun, karena bagi dia Ainun itu luar biasa. Dan ya rasa Teteh saya bisa ngerasain ya, karena saya juga punya istri itu. Ya gimana ya sama istri itu ya, lebih-lebih dari sahabat gitu. Jalanin semua susah senang air mata sama-sama semuanya. Ada hal-hal yang Luar biasa. yang ketika kalau kita bayangkan kemudian menjadi pasti hampa. Nah, itu yang saya nggak mau. Makanya saya minta duluan. Saya juga nggak mau. Makanya saya bilang Allah bingung pasti. Tapi saya selalu yakin kalau Allah itu baik. Pasti. Nggak mungkin jahat, nggak mungkin lah. Selama kita minta, tapi kan semua pasti di-adjust ya, sesuai kepadanan kita masing-masing. Ada gitu. kepantasannya. Kepantasan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang walaupun ya secara karir dan lain sebagainya juga banyak gitu saya kesandung kanan kiri gitu tapi dapat sih yang saya minta, selalu dapat. Kalaupun misalnya nggak dapat, ada beberapa pekerjaan yang saya sampai ada kan sholat hajat khusus tuh 7 hari. Saya suka bilangnya sama Mas Hantu, udah 3 paket nih, maksudnya udah 7 kali 3. Mintanya itu terus gitu, tapi nggak dapat, nggak dikasih. Terus nanti berapa minggu kemudian, berapa bulan kemudian, nggak taunya ada sesuatu yang besar, atau nggak taunya si pekerjaan yang saya pengenin itu malah nggak bagus gitu. Allah tunjukkan Iya, dengan jadi caranya. Saya selalu yakin kalau nggak dapat itu memang kayaknya berbahaya buat saya atau nggak bagus hasilnya nanti atau apa gitu. Jadi ya terima aja, tapi kan bukan berarti kita nggak sholat, nggak minta gitu, tetap harus ikhtiar. Ya, Kang sama Teteh sekarang bisa dibilang sudah mulai aware ya tentang satu kesadaran bahwa kita akan pulang. Iya. Udah nggak zamannya lagi merasa di sini selamanya gitu ya, bahwa besok akan kembali. Dan kalau besok pulang bawa apa ya? Kalau untuk Surabaya aja bensin harus full tank. Ini akhirat loh, nggak ada nggak ada ujungnya.
Gimana kita bawa apa? Sholat belum tentu diterima tadi. Iya. Saum belum tentu diterima. Jangan-jangan nolongin kucing. Diterima Iya. teh. Makanya kucing ada 35. 35. Insya Allah teh. Kita nggak pernah tahu cara berpikirnya Allah. Iya. Buat saya masa pandangan manusia soal benar atau salah itu sama pandangan Allah, kan nggak mungkin sama sekali. Iya. Kita tuh bukan siapa-siapa, jadi yang pertama ya kita nikmati hari-hari kita dengan baik, dengan betul, dengan baik dan betul, ya itu aja. Orang soal COVID aja kan ya gak tahu bener apa enggak, tapi kan banyak yang bilang kalau wafat karena wabah syahid gitu ya. Saya dengernya gitu. Jadi waktu zamannya Delta itu kalau ada yang meninggal saya sirik, Ustadz. Saya bilang kok dia sih, padahal kayaknya baikan saya gitu. Iya. Saya mau dong ya Allah gitu syahid gitu. Kita benar-benar Karena caranya Allah lebih tahu. iya, dan kan mungkin di mata Allah Bagi kita, baikan iya. dia gitu. Bagi kita kok dia ya. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu Nggak cara pernah tahu. berpikir beda lah. Kita orang ciptaannya kok. Iya, kita makhluk. Kita ciptaannya bagaimana? Ya udah nggak mungkin sama lah. Nilai-nilai keadilan dan lain sebagainya punya Iya. dia. Teteh pengen di akhir nih pengen nanya, ada kepingin punya pesantren, pengen punya masjid khusus namanya Teteh, atau ada impian seperti itu? Masjid kecil ada di sini. Nah. Ada ya kita bantu renovasi sih, bukan dari nol. Saya pengen punya rumah kucing sebenarnya. Oh, kenapa Teh? Ya nggak tahu. Kalau masjid, pesantren banyak lah saya ya. Maksudnya Iya, ada lah. saya sering banget Bantu-bantu. bantu gitu ya. Jadi nyebar gitu. Iya, Ya sedikit-sedikit tapi ada di mana-mana. Kenapa rumah kucing? Ya karena masih banyak banget yang nggak punya tempat ya kucing ya. Sementara kan kucing kan binatang kesayangannya Rasulullah. Terus aduh saya juga nggak pernah tega deh kalau nyeritain soal kucing tuh. Banyak yang ditendang gitu di itu ya. Ya kalau saya punya rezeki banyak nggak 35 mungkin 3.000 lebih kali saya mau aja gitu. Cuman ya sementara ini kapasitas saya segini ya seada-adanya tempat ini aja dulu gitu. Insya Allah. Saya ngelihat di Instagram tuh sampai Teteh marah banget kalau ada orang yang menendang, memukul, mengusir gitu ya. Masya Allah. Ini 35 datang sendiri semua Teh. Ada yang Lahir di sini, ada yang rescue, ada yang datang sendiri. ada yang datang sendiri. Ini 35 yang di dalam ya. Oh. Yang di depan dapur tuh ada juga, biasanya 6 sampai 7 yang dimasukin juga nggak mau karena memang dia udah biasa liar, tapi jamnya makan mereka ngumpul ke sini ke depan dapur. Tahu aja kalau ada makanan. Lembutnya hati Teteh, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan itu wasilah dapat ridho Allah. Amin, amin. Dan kita nggak tahu. Iya. Ada pelacur dikisahkan dalam sebuah riwayat memberi minum anjing itu mengundang rahmat Allah, Iya. memasukkannya ke dalam surga. Iya. Ini kucingnya bukan 1, 35 bahkan lebih. Itu Masya Allah. Berapa banyak pahalanya. Teteh Kang, makasih banget. Sama-sama. Dapat kisah pelajaran. Sama-sama. Kita mah takutnya Teh pernah baik. Kalau Iya. pernah bandel mah keren. Iya, iya. Umar pernah bandel. Makamnya di samping Nabi. Hari kita mah pernah baik. Makamnya di samping siapa? Tahu. Makanya kami belajar makam Teteh. Dalam tanda kutip pernah gelap. Iya, iya. Di akhirnya indah. Insya Saya doakan Allah. husnul khotimah kita semua ya. Happy ending ya. Semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, ini pelajaran semua loh ya. Simak, jangan lupa di-share biar banyak dapat pelajaran ya. Nggak boleh ngeremehin kebaikan. Saling mencintai suami istri, ini pelajaran penting. Hampir 30 tahun loh, saya 17 tahun. Udah kebayang rasanya gimana ya kalau hampir 30 tahun, seperempat abad bersama. Aduh. Kang Teteh, mudah-mudahan sakinah hingga jannah. Amin, amin, amin. Di miladnya kemarin, mudah-mudahan banyak lagi inspirasi-inspirasi yang terus diberikan kepada banyak orang. Dan saya lihat juga Teteh banyak banget ngangkat-ngangkat talent dari kalangan duafa, kemudian dicetak untuk kemudian disebarkan lagi menjadi orang-orang yang terus menginspirasi Amin, kebaikan. amin.
Makasih banget Teh. Sama-sama, Waktunya sami-sami. ngeganggu, dan mudah-mudahan ya saya ambilkan buat antum. Ambil pelajaran ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan para wakif, para donatur. Alhamdulillah wakaf untuk pembangunan studio Cinta Quran Kreatif Studio bertahap telah dilakukan. Beberapa alat-alat canggih untuk menopang dakwah digital telah kita tunaikan. Dan bertahap kita akan menyelesaikan pembangunan, yakni pembebasan tanahnya dan pembangunan gedungnya, juga infrastrukturnya. Tentu semua alat-alat ini digunakan di jalan dakwah. Dan bayangkan setiap kali alat ini ditayangkan untuk menghantarkan hidayah, maka kita pun kebagian pahalanya. Bahagia sekali. Maka sahabat semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, dan tentu ini belum tuntas, belum selesai. Karena ini adalah bagian kecil dari perjuangan kita menghantar hidayah hingga ke penjuru dunia dengan media dakwah digital. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, kekuatan, dan istiqomah dalam kebaikan. Lanjutkan wakafnya, insya Allah masih ada kesempatan bagi yang belum berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.